ucap syukur saat ini. Saya berdiri di tempat ini bukanlah hal yang mudah. Saya percaya Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Ambil daripada kitab Matius, Injil Matius. Ayatnya 33, mulai ayat 33. Injil Matius 12 ayat 33 sampai dengan yang ke-37. Sekali lagi saya undang kita berdiri Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti sementara Bapak Ibu membacakan ayat yang benar. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan belah-belah, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Silakan. Shalom. Ya, pada hari ini kita percaya adalah hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya memang sangat sedih waktu hari Jumat kita tidak bisa ibadah karena memang tempatnya memang tidak bisa dipergunakan. Tapi kita percaya kita masing-masing beribadah di rumah, berdoa, bersekutu bersama dengan keluarga saudara. Itu akan membawa kita semakin hari semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ya, Tuhan mengingatkan hal ini kepada kita pada saat ini. Saya ingatkan lagi bagi saudara, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kita tahu dia berbicara soal pohon. Ya, pohon harus bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya dia akan menghasilkan buah. Dan ada dua buah di dalam pohon itu, buah yang manis dan buah yang asam. Nah, kita dapat mengenal pohon apa yang menghasilkan buah yang manis, dan juga kita tahu apakah ini buah manis atau buah asam setelah kita coba, setelah kita makan. Nah, demikian juga kehidupan pribadi kita di hadapan Tuhan. Setiap orang dapat mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya dan apa yang telah kita kerjakan bagi Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin menghasilkan buah kesaksian yang baik. Dan itu terjadi kalau kita bertumbuh. Amin. Kalau satu pohon tidak bertumbuh, kata Yesus, pernah Yesus berjalan dan dia melihat buah pohon ara, dan buah pohon ara itu tidak menghasilkan. Ya, dikatakan, ya, coba tolong diawasi untuk sekolah minggu, ya, 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 baik, ya.
Kita tahu ya bahwa ya. Nah, kita tahu saudara yang kekasih bahwa pohon itu harus menghasilkan buah, dan pada waktu Yesus berjalan di satu kota dan dia melihat pohon ara tidak berbuah, ya kata Yesus apa? Ya, jangan ditebang, biarkan dikasih pupuk dulu. Tahun depan kita lihat akan hasilnya. Apakah pohon itu berbuah atau tidak? Begitu kiranya Yesus berjalan lagi, dia melihat pohon itu tidak berbuah, dan hasilnya Yesus kutuk pohon tersebut, dan akhirnya pohon itu mati. Kadang-kadang kehidupan rohani kita harus seperti demikian, dan Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam kebenaran yang benar. Saya katakan sekali lagi, bertumbuh di dalam kebenaran yang benar. Banyak saat ini kebenaran atas apa? Atas buatan kredo doktrin daripada manusia. Dan dikatakan lagi di ayat 34, hai kamu keturunan ular biluda. Yesus berkata kepada siapa ini? Kepada siapa Yesus berkata? Kepada orang Farisi dan orang Saduki. Jadi Yesus telah mengenal siapa itu orang Farisi dan Saduki. Dikatakan, hai kamu keturunan ular biluda. Bayangkan. Jadi Yesus tahu benih apa yang terdapat di dalam diri orang Saduki dan Farisi. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Ya, gimana kita mau mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan dari diri kita sendiri masih tersimpan kejahatan? Di Yakobus 3 ayat 11 dan 12 itu dikatakan, ya, tolong buka. Kitab Yakobus 3 ayat 11 dan 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ada nggak? Tidak ada. Ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nggak ada pohon apel berbuah durian, betul? Nggak ada. Harus sejenisnya, ya. Dan kalau, ya, dan jika Allah ada di dalam diri Anda, perhatikan, jika Allah ada di dalam diri saudara dan saya, maka kehidupan Anda harus serupa dengan sifatnya Allah. Perhatikan. Jadi kita tidak sembarangan kita hidup. Amin. Kalau memang Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara dan saya, maka apa? Kehidupan Allah dan sifatnya Allah itu harus tampak, harus nyata di dalam diri siapa? Di dalam diri kita. Saya mau tahu apa sih sifatnya Allah itu? Ada yang tahu sifatnya Allah? Hah? Sifatnya Allah tahu? Sifatnya Allah itu ada di dalam 9 buah roh. Kita tolong buka. Ya, itu sifatnya Allah, tabiatnya Allah, karakternya Allah. Sudah adakah salah satu di antaranya di dalam hidup saudara dan saya? Kalau sudah ada, nyata kemajuannya. Dan terus semakin bertambah. Lihat
Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Ini sifatnya Allah, kasih. Nah, apalagi? Suka cita, apalagi? Damai sejahtera, terus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir apa? Penguasaan diri. Yesus pernah mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu. Selama dia ada di bumi, karena dia adalah Allah. Apakah Yesus seorang yang pelit? Saya tanya. Yesus nggak pelit loh Bapak Ibu. Betul? Iya. Apakah Yesus melanggar hukum pemerintahan dunia ini? Tidak. Pada waktu itu adalah dia harus membayar pajak. Disuruhlah muridnya untuk apa? Memancing, menangkap ikan. Di situ ada berapa koin? 4 koin. Ya. 4 atau 3? Dirham. Koin apa dirham? Koin ya? Koin. Ya. Kasih yang untuk kaisar. Ya. Setelah itu ini yang harus kita bayar. Ini satu untuk kamu, satu untuk saya, bayar ke pemerintah, dan lebihnya kita pakai. Yesus sendiri pun juga apa? Membayar pajak. Karena apa? Karena dia harus menjadi contoh dan teladan. Lihat, ada kasih dalam hidup saudara. Kalau ada dalam kasih dalam hidup saudara, itu berarti Tuhan ada di dalam hidup saudara. Amin. Nah, terus apa lagi? Ada sukacita dalam hidup saudara? Amin. Amin. Jangan baru terima duit saja. Tanggal muda penuh sukacitanya. Ya, ada masalah bagaimana? Ya, ada problem bagaimana? Masih ada sukacita? Iya, damai sejahtera. Ada damai sejahtera? Kalau ada damai sejahtera dalam hidup saudara, maka kekhawatiran itu akan pergi. Apalagi kesabaran. Ada kesabaran? Iya. Ada? Loh. Kita lihat ini kesabaran ini, lihat. Ya. Apalagi kemurahan. Amin. Hah? Amin. Loh. Murah hati loh. Ya. Kemurahan lawannya apa? Hah? Pelit. Apalagi? Kikir. Nah, lihat. Ya. Kadang-kadang saya memang begitu. Ya. Pak minta duit, teranyuh hati saja kalau orang sudah mau minta duit. Betul. Kalau saya punya, saya kasih. Kalau nggak saya punya, gimana? Apa yang mau saya kasih bagi saudara? Betul? Ada kemubahan. Dari tahun lalu masih pelit, sekarang apa masih pelit? Ya. Ini tanpa konteks, ini keluar dari konteks Bapak Ibu. Ya, saya bilang saya takut untuk mengatakan hal ini kepada saudara. Ya, dikatakan orang pelit, orang kikir, masuk surga nggak? Tidak. Mau tahu ayatnya? Hah? Baik, kita buka. Di mana itu? Hah? Kita buka bersama-sama ayat ini. Ya, Korintus ayat
1 Korintus 6 ayat 10 itu dikatakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas. Saat ini kita mau menunjukkan bahwa kita tidak menjadi orang yang pelit dan kikir. Karena apa? Sifat dari Allah itu adalah kemurahan. Kemurahan bukan dalam arti masalah duit, bukan Bapak Ibu, bukan hanya itu. Dalam segala hal. Amin. Ya. Terus yang tadi Bang Il, tadi sampai kemurahan, apa lagi? Kebaikan. Ya. Kebaikan. Gimana kebaikan kita? Hah? Sudah tampak kebaikan kita bagi semua orang? Halo? Sudah tampak? Tunjukkan itu. Ya, kebaikan kita. Ya. Karena apa? Biarlah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah kebaikan kita diketahui oleh semua orang. Karena Tuhan sudah dekat, berlomba-lomba kita melakukan hal yang baik. Bukan khususnya kepada apa? Sesama anggota keluarga Allah. Nah, terus yang berikutnya kesetiaan. Ya, gimana kesetiaan kita? Ya. Yang berikutnya kelemah lembutan. Yang terakhir penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Tadi dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya. Kalau kita sudah menguasai diri kita, berarti pun mulut ini juga harus dikuasai. Jagalah lidah. Lidah ini seperti api, kata Yakobus. Dia dapat menghanguskan seluruh kota. Jaga lidah. Jaga mulutmu terhadap ucapan yang sia-sia. Ini baru tadi pagi saya dapat tadi. Saya ditegur khusus untuk kalian. Dari ucapan yang sia-sia, karena sebuah ucapanmu, ucapanku akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Jadi nggak ada itu namanya omong kosong. Sebagai anak Tuhan kita harus berbicara yang benar. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih baik kamu tidak usah berbicara. Kalau kamu tidak berbicara, dibuat untuk berbicara, diam aja. Kayak Yesus. Pada waktu dia mati di kayu salib, waktu dia masuk di dalam penyiksaan, apa yang terjadi? Dia hanya diam, buka mulutnya. Karena kalau sampai dia berbicara, dia marah. Apa yang terjadi? Semua rencana Allah akan gagal. Dan saudara dan saya akan masih masuk di dalam api neraka. Ya. Ya. Dari ucapanmu. Ya, lebih baik kita berbicara. Kadang-kadang saya juga kelebihan berbicara. Tapi saya mau belajar. Kita semua harus belajar. Saya juga manusia seperti saudara. Amin. Saya juga tahu bagaimana kelemahan saya, apa kekurangan saya. Ya, kita semua harus belajar. Nggak ada di sini yang pintar, profesor di sini nggak ada. Semuanya kita sama.
bertahan terus Bapak Ibu. Baik. Nah, akibat kita tidak bertumbuh, minggu lalu saya telah mengatakan bahwa sebagaimana gembala, para gembala, akhirnya mereka berkelahi. Terjadi permusuhan antara gembala Lot dengan gembala Abraham. Dan benar-benar mengatakan di sini Bapak Ibu, saya mengutipnya, ya, permusuhan, perhatikan, ini bukan hanya untuk gembala Lot dan Abraham, tapi untuk kita semua. Permusuhan akan memisahkan kita dari kasih Allah. Perhatikan. Baik. Ya, permusuhan akan memisahkan kita dari kasih Allah. Perhatikan, sebelum pengangkatan harus terjadi adanya kesatuan di dalam Kristus terlebih dahulu. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih punya musuh, kita harus cepat-cepat berdamai. Karena itu awal benih daripada si iblis yang akan meracuni kehidupan kita. Dari apa? Slack. Ya. Dari apa? Itu iblis mau mencari celah di dalamnya. Ya, kenapa? Gara-gara kurang air, domba-dombanya, akhirnya dombanya Lot ya semena-mena terhadap dombanya Abraham. Karena kurang air, karena kurang rumput, karena manusia itu selalu kekurangan, tidak pernah puas. Itu sifat daripada manusia, tidak pernah puas. Dapat berkat, terus saya masih ingat, Tuhan, cukuplah Tuhan kalau punya motor, ya, saya mau melayani Engkau. Dikasih motor, ya, akhirnya Tuhan, masa motor dulu Tuhan dosa. Dikasih mobil katanya untuk melayani Tuhan. Ada yang begitu. Ada juga Tuhan minta angkotnya Tuhan yang model apa namanya itu, yang bekas saja. Dikasih Tuhan angkot bekas, betul? Ya Tuhan, dia minta angkot bekas, betul? Dikasih sama Tuhan angkot bekas, ya. Akhirnya apa? Aduh Tuhan, kalau angkot bekas ini kurang bagus Tuhan untuk membawa jemaat, ya, dari Tangerang, ya, untuk ibadah ke Jakarta. Beli angkot yang baru. Dikasih angkot baru, betul? Dikasih nggak? Dikasih, karena motivasinya benar. Ya, Tuhan melihat setiap apa yang kita minta, dan itu pasti diberikan. Amin. Sepanjang motivasi kita benar, sepanjang tujuan kita masih sesuai dengan firman Tuhan kasih, ya, yang komitmen. Kalau hari Minggu, ya, angkotnya dipakai untuk apa? Mengantar jemaat. Betul ini terjadi. Ini bukan nggak terjadi, ini pernah terjadi. Akhirnya melenceng dari motivasi yang pertama. Angkotnya yang tadinya janji dengan Tuhan, Tuhan kan melihat hatinya, kerinduannya. Oh, anak ini butuh, motivasinya ini benar. Akhirnya apa? Angkotnya akhirnya tidak dipakai. Akhirnya apa? Saudara, apa yang terjadi?
angkotnya dikerjain oleh supirnya. Sayang, setoran hari ini tidak tercukupi. Kita lihat, ini pernah terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Sifat manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Dan Tuhan melihat awal pertumbuhan kita yang sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita sudah bergerak naik maju, kita lupa akan Tuhan. Akhirnya semuanya kan kandas. Dan akhirnya terakhir, dia mempunyai iman, punya angkot 100. Akhirnya sekarang angkotnya tidak ada. Lihat, ya, saya belajar dari hal yang demikian. Kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu kepada saudara, pertahankan hal itu dan tetap setia di dalam firman. Jangan pernah goyah. Kita lihat, kadang-kadang Tuhan menguji kita. Bablas tidak ada sama sekali pemasukan, pernah itu. Tapi apakah kita mau setia atau tidak? Ketika kita tetap bertahan dan setia, lihat akhirnya Tuhan pasti akan memberkati kita. Sebenarnya kuncinya itu gampang Tuhan. Mau tahu kuncinya? Lakukan firman ini dari awal sampai akhir. Sanggup? 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 Sekarang sedikit orang ya. Sanggup? Amin. Kadang-kadang daging kita itu ngeluh. Ya, saya terus terang, saya dihajar oleh Tuhan habis-habisan. Tuhan sudah nggak pernah tahu pengajaran Tuhan sama saya. Saya dihajar dengan Tuhan habis-habisan. Ketika saya datang sama Tuhan, saya minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Ya, Tuhan mau kita sempurna. Nah, kita lihat, permusuhan akan memisahkan kita dari kasih Allah. Sebelum pengangkatan terjadi, harus ada kesatuan. Ya, kita harus bersatu. Tidak ada lagi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Karena yang namanya tubuh Kristus itu satu. Tidak ada lagi Apolos, kelompok Apolos, tidak ada lagi kelompok Paulus. Paulus dan Apolos itu sama. Paulus dengan Petrus itu sama. Ya. Dan kita mau supaya kita semakin bergerak bertumbuh dewasa. Yang Tuhan inginkan kita semakin dewasa. Orang dewasa dapat tahu apa yang akan dia kerjakan dan lakukan. Itu sifat orang dewasa. Tapi sifat anak-anak, tahu apa yang dilakukan? Enggak tahu. Kadang-kadang pertumbuhan kita, lamanya kita ikut pesan sampai 20 tahun, tapi sifat kita masih sifat anak-anak. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Sebelum saudara berserah kepada Tuhan, ya, saya katakan banyak masalah akan terjadi dalam hidup. Ya, kuncinya yang satu, datang sama Tuhan. Ya. Dan sering saya katakan, hidup itu seperti roda. Betul? Waktunya kita di bawah, jangan kita ini hati. Betul? Lakukan saja. Setia kepada firman. Dia suatu saat roda ini akan berputar dan dia akan menempatkan posisi di atas. Ketika saudara di atas, jangan kita menjadi sombong dan menganggap remeh semua orang. Saya tidak mau ada jemaat ini yang menganggap remeh siapapun juga. Kondisi kita sama. Kondisi saya juga sama. Ya. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Saya tidak pernah mengeluh kepada
kepada saudara. Saya minta bantuan untuk pagi hari, tidak pernah. Ada saya pernah mengeluh pada saudara? Tidak. Karena saya tahu kewajiban saya dan saya tahu tanggung jawab saya. Kalau saya dewasa, saya tahu apa yang harus saya lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada saya enak ya mereka datang tinggal begini, enggak. Dan itu saya lakukan mulai berdirinya gereja ini sejak saya masih muda, Bapak Ibu. Nggak pernah namanya saya itu datang terlambat ke tempat, tidak pernah. Tanya yang lain. Iya. Karena saya tahu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, makanya saya lakukan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saya pun juga rindu supaya kita semua mempunyai tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan, karena itu terlihat daripada kedewasaan kita di hadapan Tuhan. Ya. Karena saya senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Lihat perbedaan antara keluarga yang sudah melakukan doa keluarga dengan yang belum, nanti jelas akan terlihat. Lihat pertumbuhannya, kebersamaannya, kesetiaannya, itu akan terpancar. Dan Tuhan pasti akan berbicara kepada saudara kalau saudara sudah melenceng daripada firman. Dan itu yang pernah saya alami. Bukan saya tidak pernah alami. Ya, kemarin ada satu kesaksian di keluarganya sudah memulai ibadah doa. Saya mengucap syukur. Lihat, yang mengingatkan bukan kita lagi nanti, anak kita. Kalau kita lupa, Pak, kita nggak berdoa, itu nanti yang mengingatkan. Makanya mulai sekarang ibadah. Saya nggak tuntut saudara mesti berdoa berjam-jam. Berkumpul bersama, berdoa bersama dengan keluarga. Indah nggak? Indah nggak? Indah. Ajari anak saudara untuk sama-sama berdoa. Dan itu nanti akan menjadi bekal bagi anak saudara di kemudian hari, dan dia akan bertumbuh dan akan menjadi dewasa. Lihat nanti, saudara akan melihat nanti. Ya, memang sekarang prosesnya sangat luar biasa, tapi kita lihat nanti. Dan anak saudara nanti akan mendidik keluarganya, dia akan mendidik keluarganya seperti demikian. Nah, dan permusuhan akan menghancurkan persekutuan. Ya, tidak akan ada permusuhan kalau tidak akan ada kedamaian kalau tidak ada permusuhan. Ya, jadi permusuhan itu akan menghancurkan persekutuan saudara dengan Tuhan. Jadi nggak ada lagi. Kan sering kali kita nyanyikan tanpa ada rasa curiga dan saling, kita sudah sama-sama tahu. Betul? Saya mengucap syukur. Pernah dulu ada seorang berbicara pada saya, Pak, aku lagi nggak punya duit, minta dong duitnya. Betul? Enak nggak begitu? Oh, paling enak saya. Ya, kalau ada saya berkat, saya kasih. Nah, berapa? Nah, ya, karena saya tahu uang yang ada dalam kantong saya ini, kalau Tuhan tidak berkati dan isi kantong saya ini, nggak akan ada. Betul? Nah, jadi nggak usah takut. Ya, dunia boleh menekan. Amin. Tapi anak-anak Tuhan akan diberkati. Harus demikian Bapak Ibu. Ya, baik. Kita melihat. Nah, apa yang terjadi? Nah, itulah yang terjadi. Kalau kita melihat, ya, kita buka dulu deh.
dalam Korintus 3 ayat 3. Baik. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi kita ini adalah surat Kristus. Jelas ya? Saudara ini adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi tidak tahukah saudara ini adalah surat apa? Surat Kristus. Nah, bagaimana kalau kita menjadi surat Kristus? Nah, bagaimana kalau di dalam hati kita terlalu terpancar yang jahat? Kita surat Kristus, kita orang Kristen, tetapi apa yang kita lakukan selalu tidak sesuai dengan apa yang telah difirmankan, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan Alkitab. Gimana kita mau memberi waktu hari Jumat kemarin bukti dari buah kita nggak akan terlihat Bapak Ibu. Yang ada malah kita menjadi batu sandungan. Nah, Tuhan mengajarkan itu. Ini memang firman ini memang ya sangat sederhana. Tetapi kalau kita melihat dan membaca seutuhnya firman ini, dan Tuhan mau kita kembali lagi kepada gereja yang mula-mula. Apa ciri-ciri gereja mula-mula sih? Masih ingat gak? Hah? Masih ingat gak ciri-ciri gereja mula-mula? Hah? Gereja mula-mula, masih ingat gak? Gereja yang sejati, masih ingat? Yang pertama, apa? Gereja mula-mula itu tidak diorganisasikan oleh manusia. Ditahu bahwa saudara ini tidak diorganisasikan, dan gereja ini berdiri bukan di atas salah satu denominasi anggota gereja. Ya. Yang kedua, ya, ia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Tanda-tanda besar. Bagaimana kehidupan saudara dulu 10 tahun yang lalu dengan kehidupan yang saat ini? Apakah saudara sudah peka terhadap suara Roh? Suara Roh itu bukan sekedar dengar-dengar gitu. Kita harus membedakan antara suara hati dengan suara Roh. Jangan mentang-mentang saya di sini berkata, saya dapat dari Tuhan, nah besok saudara, oh saya dapat dari Tuhan karena saya berdoa. Ingat, ya, bukan sembarangan saya mendengarkan suara Tuhan, dan suara Tuhan pasti tepat sebagaimana yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman. Karena apa? Ini yang menjadi patokan kita. Setiap suara, setiap perbuatan harus diuji dengan firman. Ya, bukan lantas kita berdoa dengan hai anakku begini-begini, enggak. Ya, kadang-kadang Tuhan berbicara, kadang-kadang juga Tuhan tidak berbicara, mau-maunya dia. Dan kalau Tuhan sudah berbicara itu pasti tepat. Nah, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, gereja mula-mula itu, gereja yang sejati itu tidak besar. Ya, jangan menginginkan kita menjadi besar dan banyak. Ya, karena jelas, bukan jangan takut hai kawanan besar, tetapi jangan takut hai kawanan kecil. Itu firman Tuhan. Tidak besar jumlahnya, hanya sedikit orang.
Tetapi walaupun sedikit orang, 12 rasul Kristus dapat menggoncangkan dunia. Ingat, pada waktu Yesus mati, dia bangkit, apa? Dia pesan, tunggu sampai hari aku mencurahkan rohku ke atas. Tunggu, suruh tunggu. Di mana? Di Yerusalem. Lihat, begitu dicurahkan rohnya, apa yang terjadi? 12 rasul ini menggoncangkan dunia, 11 rasul ini. Terus dia dibenci dan dianggap hina. Jadi itulah gereja, itulah saudara dan saya, dibenci, ya, dianggap hina. Oh kamu, kolot kamu, pakaianmu aja itu dia, mana ada modelnya? Betul? Rambutnya lagi dipanjangin demikian, ya, modis sedikit, kenapa sih? Ada yang begitu, ya. Lihat, kita lihat ini, jelek amat, pucat muka kamu itu, kayak mayat kalau tidak pakai lipstick sama make up. Coba lihat, pasti dianggap apa? Dibenci, dianggap hina. Itu resiko Bapak Ibu. Mau berkenan sama Tuhan apa mau berkenan sama manusia? Ya, semuanya harus belajar. Amin. Ya, saya katakan, yang wanita yang masih pakai celana panjang, tolong, ya, pakai pakaian wanita. Amin. Jangan sampai kesalnya nanti di belakang pengangkatan sudah masih pakai celana, tiba-tiba tidak diangkat, ketinggalan. Nah, terus yang kedua, dihimpit. Ya, ini yang harus kita ketahui. Gereja yang benar dianiaya sampai mati. Sanggup? Sampai mati loh ini. Dianiaya sampai mati. Jadi hidup kita kalau nggak berserah tiap hari dengan Tuhan itu bagaimana? Minggu ini saya sudah masuk dalam pelayanan. Saya akan masuk ke dalam pedalaman Kalimantan. Ya, artinya apa? Saya sudah berserah tubuh roh jiwa saya kepada Tuhan. Kalau memang harus mati, matilah di medan Tuhan. Amin. Berdoa. Bukan oleh karena kuat dan gagah saya, tetapi memang begitu. Kadang-kadang saya kalau sudah mau masuk pelayanan itu agak sedikit lemas karena mengingat apa? Daging berbicara dia, ya, medan peperangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, tetapi di dalam roh ini beda. Saya semakin kuat, ya, menghadapi apa yang harus terjadi. Nah, dia yang sampai mati, ia setia kepada Allah. Bukan setia kepada gembala, bukan. Ia setia kepada Allah. Bukan setia kepada gereja. Ia setia kepada Allah. Jadi saudara harus setia kepada Allah. Ya. Bukan kepada saya, tapi kepada Allah. Dan kalau saudara tahu firman, saudara pasti akan melakukan semua firman ini. Setia kepada Allah. Dan segala sesuatu yang sudah lakukan hanya kepada Allah, bukan kepada saya. Ya. Terus apa lagi? Ia tetap dengan pola yang asli. Lihat, ia selalu tetap dengan pola yang asli. Tidak pernah berubah polanya. Ya. Kembali lagi kepada zaman Pentakosta. Kembali lagi ke zaman Pentakosta. Lihat apa yang terjadi dengan zaman Pentakosta. Bagaimana orang-orang Pentakosta pada saat itu
nggak ada. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul, setiap hari mereka berkumpul, mereka memecahkan roti. Terus apa lagi? Dan jumlah bilangan mereka semakin bertambah banyak. Berkumpul setiap hari. Ini ciri-cirinya. Jadi ada kemauan. Ini baru pengajaran setiap minggu aja sudah nggak ikut pengajaran, repot. Pentingkah pengajaran bagi saudara? Hah? Kalau di sini hanya cumit-cumit. Tapi kalau dalam pengajaran itu kita kupas bersama-sama, sehingga kita dapat mengerti, oh ini maksudnya loh. Saya masih ingat dulu waktu saya masih muda, pengajaran sampai malam. Pagi kami berangkat jam 4 dari sini langsung pergi ke Mau sana. Tahu daerah Mau? Pak Kristo pasti tahu. Dari Tangerang ke situ 1 jam. Jakarta ke Tangerang 1 jam. Terus dari Tangerang ke Mau itu sekitar 1 jam. Jalannya nggak seperti ini, masih hancur jalanan. Iya. Pulang kadang-kadang sampai jam 1 malam. Itu waktu saya masih muda, Bapak Ibu. Iya. Bapak saya anak SMA, masih ingat saya pakai celana putih abu-abu. Berangkat sekolah jam 7, pulang bisa jam 10. Kemana? Bersekutu. Belajar. Karena apa? Karena kami mau rindu tahu apa sesungguhnya itu yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita lakukan. Dan saya melihat sekarang kalau udah mempelai, mentalnya mental tempe, saya bilang, ya. Karena dia, kalau saudara masuk di dalam pengajaran, saudara akan kuat menghadapi setiap kondisi yang ada. Ada sekarang mental tempe, baru sebentar aja sudah. Enggak ini aja, enggak baru hujan sebentar sudah tidak ke gereja. Saya enggak pandang bulu. Saya masih ingat dulu dari Jakarta Tangerang saya naik motor. Bersekutu di Tangerang saya pernah naik motor, Bapak Ibu. Hujan-hujan salah peras terus. Bahkan saya pernah pelayanan dengan saudara-saudara di Irwanto, hujan-hujan di Tangerang naik motor itu, Bapak Ibu. Tangerang masih sana lagi, di daerah mana itu? Daerah mana ya masih? Pabrik sepatu. Yang pernah kita layani juga. Naik motor hujan-hujan. Karena apa? Karena kita rindu supaya semua orang kenal pesan. Kalau ada seorang mempelai yang hanya mementingkan diri sendiri, bahaya Bapak Ibu. Saya katakan, itu nanti akan dipertanggungjawabkan untuk setiap apa yang saudara telah lakukan. Dan dikira kita sudah pilih-pilih. Tidak, yang menentukan itu adalah akhir kehidupan kita. Benar kita sudah dipilih, ya. Benar kita sudah masuk di dalam firman dan masuk di dalam pesan. Tapi dengan apa yang sudah kita lakukan dengan Tuhan dan tidak sesuai, aduh bahaya nanti. Dan banyak orang juga yang berpikir, wow sudah tinggi pengajaran, masalah guru, masalah ini. Saya katakan saya nggak bisa apa-apa. Saya katakan sama saudara-saudaraku yang lain, saya nggak bisa apa-apa. Lebih baik kita merendah, ya. Kita nggak tahu apa-apa, tapi kita ditanya, kita mengerti. Nggak usah, karena orang sombong pun nggak laku di depan Tuhan. Nah, banyak sekarang mempelai mental tempe. Dan mental tempe, ya. Kuat menghadapi setiap masalah, ayo. Penyakit, ayo. Nggak ada lagi klaim firman. Kalau ada sedikit masalah, datang sama Tuhan, berdoa. Itu sikap orang dewasa. Amin. Kadang-kadang saya juga dituntut Tuhan untuk menjadi dewasa.
Dan saya tahu, saya nggak bergeming, biarin aja. Mau ada orang begini-begini, belum bergeming. Kalau Tuhan belum suruh saya untuk bertindak, berjalan, saya nggak akan berjalan. Maaf. Tapi ketika Tuhan suruh saya berjalan, hati-hati. Kalau itu saudara terima, puji Tuhan. Kalau enggak, bisa sendiri dan saudara. Karena itu pernah saya alami. Ya. Nah, tadi ya, dia mutlak setia kepada firman Allah. Ya, inilah jemaat mula-mula. Mereka tidak pernah menyimpang dari firman. Tidak pernah menyimpang dari firman. Bayangkan, tidak peduli seberapa harga yang harus dibayar, mereka tidak pernah menyimpang dari firman, Bapak Ibu. Nah, kehidupan kita, apakah sering kita menyimpang dari firman? Sering. Oh, sering kan? Iya. Kita koreksi di dalam. Kita jujur di dalam Tuhan. Ya. Seberapa lama kita sudah ikut pesan dengan kondisi keadaan yang sekarang ini? Ya. Mereka tidak pernah menyimpang dari firman. Seberapapun yang terjadi, harganya harus dibayar. Luar biasa jemaat. Kita contoh lagi kepada mereka. Yang ketiga apa? Pelayanannya ada di dalam kuasa Roh Kudus. Dengan demikian mendemonstrasikan firman dan ucapan dan yang tertulis, pelayanan mereka harus dengan kuasa Roh Kudus. Bayangkan kalau Anda diminta dari jemaat ini, doakan orang sakit. Ya. Masih banyak yang gemetar, gimana doa ini, gimana doa ini. Jangan untuk doa orang sakit. Untuk berdoa persembahan aja, begitu habis nanti lain, habis berdoa, pergi semua ke belakang. Gimana mau mendoakan orang sakit? Ya, satu-satu keluar ke belakang. Ini ngapain? Enggak ada lagi. Yang doa itu aja. Ya, gimana ini? Gimana menurut Pak? Tolong Pak doain orang sakit tuh. Ya, saya ingat waktu pelayanan pernah saya ngajak Brother Devin. Ayo Pak Pendeta Devin, doakan dulu saya. Tahu nggak? Hah? Harus ada. Karena ini adalah pertumbuhan. Dan ini jelas, dia harus pelayanannya harus apa? Harus apa? Di dalam kuasa Roh Kudus. Itu pernah terjadi Bapak Ibu. Dia kalau ke pelayanan dipanggil Pak Pendeta dia. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, ayo Pak Pendeta, ayo. Ya, kita lihat ini. Ini bukan omong kosong, tanya dia nanti kalau nggak percaya. Sudah kenal sedikit. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Harus tahu. Nanti lihat ya, habis nanti selesai firman, terus pujian, persembahan, dia semua pasti berbaris keluar semua. Di sini tinggal perempuan-perempuan doang. Itu terjadi Bapak Ibu. Hah? Apa kita mau terus begini? Doa orang ini gimana mau dari MC di sini? Hah? Betul nggak? Kenyataan loh ini. Saya hanya melihat kenyataan fakta dalam gereja ini. Ya, nanti kita lihat Brother Wiwanto ya. Saksikan semua ntar. Begitu selesai habis firman, ya, nyanyi pujian habis persembahan, habis nyanyi persembahan dia satu-satu kan keluar semua. Lihat nanti coba. Betul nggak apa kata saya? Kalau enggak, mereka sudah cium semua, ada perubahan hari ini. Amin. Dia orang muda nggak usah suruh berdoa persembahan, dia berdoa aja. Tuhan terima kasih berkati persembahan ini dalam nama Yesus. Amin. Nggak perlu doa itu tuh nggak perlu panjang-panjang. Bukannya nggak perlu Bapak Ibu. Nggak perlu sampai bertele-tele. Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan doakan untuk apa namanya, untuk janda fakir miskin begini.
Nggak perlu. Ada yang makan juga gitu donengan panjang lebar. Sampai parkir miskin, ntar orang yang membutuhkan janda yatim piatu nggak perlu, Tuhan berkati makanan itu. Kuduskan, sucikan. Cukup. Bisa nggak ngomong gitu? Tuhan berkati macam dalam nama Tuhan Yesus. Cukup nggak? Tuhan tahu. Ini lihat nanti ya. Coba kita lihat nanti. Banyak laki-laki keluar semua. Apa sih takutnya berdoa? Kan saudara Brenda, ini kalau saudara sebelum berdoa berarti berkat bagi saudara. Amin. Nggak usah tahu. Oh berarti Tuhan. Saya ucap syukur saudara Christian. Saya melihat MC-nya sudah luar biasa. Amin. Tingkatkan, teruskan. Saudara sahur juga sudah, MC-nya sudah mantap, mulai mantap. Terus akan dikasih untuk MC supaya tambah mantap. Orang-orang muda ini kayak Ranto pun juga harus. Amin. Iya, Pak Daud pun juga harus nanti. Ya. Jadi kita semua mengambil bagian. Amin. Khususnya pria-pria. Mudah-mudahan hari ini ada perubahan ke sana. Ya. Nah, belajar dulu di sini. Ini tempatnya belajar. Ya. Terus yang keempat, mereka jemaat mula-mula memiliki buah pembuktian dari pelayanan yang Allah berikan. Jadi ada pembuktian dari pelayanannya. Ada buah. Berbicara buah lah. Ya. Coba. Kalau kita semua tersenyum begini kan senang saya. Betul nggak? Ya kan? Gembira, happy. Betul nggak? Ya, saya yakin di zaman juga kesusahannya hilang nanti di sana. Ya. Amin. Tuh. Nggak ingat lagi dia. Karena dia tahu ada sukacita dalam rumah Tuhan. Lupa semua, masalah lupa. Tahu kalau sudah nggak ingat lagi, jangan diambil lagi itu masalah. Serahkan itu masalah kepada Tuhan. Harus ada buah dalam pembuktian di dalam kehidupan itu yang Allah tuntut daripada. Jangan pulang ke sini di zaman begitu sampai rumah langsung lagi. Ya, berkat Tuhan sudah Tuhan beri. Ya, percaya satu jangan dipendam. Perhatikan. Kalau 5 bolehlah. Tapi kalau Tuhan kasih beliau kepercayaan satu usaha itu jangan dipendam. Amin bro. Kembangkan terus usaha itu. Saya yakin usahanya pasti akan bisa. Saya bukan berubah, tetapi saya percaya kalau dia setia. Ya, usahanya pasti akan besar. Ya, nanti kalau sudah besar, jangan lupa Tuhan. Amin. Ya, hanya itu. Kita nggak lebih ya Tuhan. Ya, yang penting kita setia sama Tuhan. Ya mungkin dari zaman saya yakin 10 tahun lagi Tuhan akan berubah hidup. Ya, 5 tahun lagi kalau setia Tuhan akan berubah. Bisa lipat kali ganda. Makanya kita jangan menganggap orang remeh saat ini. Orang yang punya apa-apa jangan saudara anggap remeh. Ya, tapi tiba saatnya nanti kalau dia setia, tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Ya, mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Semua pasti mau diberkati oleh Tuhan. Gak ada yang gak mau. Ya, kalau disuruh lakukan firman Tuhan, cuma sedikit ya mau. Biasa ya. Beda diberkati oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan, sedikit yang berbicara melakukan firman Tuhan. Ya, saudara tahu kunci daripada diberkati oleh Tuhan hanya satu, melakukan firman Tuhan. Gak ada yang ya, lakukan aja saja. Engkau nggak tahu, engkau orang bodoh, lakukan aja. Saya katakan dari dulu, saya ini orang bodoh. Ya, mau saudara suruh saya begini, saya pasti. Karena saya ini orang bodoh. Ya, saya katakan ikutin, ayo ikut. Ya, ikutin aja kegerakannya Tuhan kita ikuti. Ada kan lagu pujian,
Ada gerakan doa Allah di sini. Betul nggak? Ada gerakan doa Allah di sini. Di mana? Di sini. Di hati, di hatiku, di hatimu. Betul nggak? Ada gerakan doa Allah, ada gerakan doa Allah di sini. Lihat, ikutin alurnya Tuhan. Pernah saudara mengikuti alurnya Tuhan? Saudara tidak akan pernah dapat mengikuti alurnya Tuhan sebelum saudara tahu pernah membaca buku pesan dan firman. Ini alurnya Tuhan. Ikuti maunya Tuhan itu kemana? Lihat. Maunya Tuhan itu kemana? Oh Tuhan mau begini. Oh ikutin dia. Oh Tuhan mau begini. Oh ikutin dia. Niscaya kau akan diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak pernah mau dia. Tunggu digetok dulu. Betul? Betul. Keras lagi berani cara. Tunggu digetok dulu sampai benjol, baru Tuhan nangis sama Tuhan. Ini aku Tuhan. Besok mau mati Tuhan gimana? Lihat. Karena kita nggak pernah ikuti alurnya Tuhan, maunya Tuhan. Diketok dulu, baru sadar itu manusia. Pada dasarnya itu manusia itu keras kepala. Sama kayak saya. Saya akui dulu saya keras kepala. Bayangkan, setahun saya nggak pernah ibadah. Nah, saudara baru berapa bulan? Saya setahun nggak pernah ibadah. Keras kepala. Diketok dulu sama Tuhan, nangis, bertobat. Setelah itu jangan pernah engkau. Setelah kita bertobat, maju, jangan pernah engkau mau mengulanginya kembali. Ya. Ya. Yang Tuhan inginkan harus kita lakukan. Nah, tadi ya. Dan gereja yang benar dikatakan oleh Brother Branham. Gereja yang benar akan selalu mencoba untuk menjadi sama dengan gereja mula-mula pada hari Pentakosta. Jadi kita harus melakukan apa yang telah gereja mula-mula lakukan pada waktu hari Pentakosta. Dan gereja yang benar akan selalu menjadi gereja yang berusaha untuk mengikuti langkah-langkah pendahulunya pada saat Pentakosta. Mengikuti. Lihat, mengikuti. Dan gereja yang benar akan selalu berusaha untuk menjadi seperti yang ada di dalam kisah para rasul. Jadi kisah rasul ini kita akan baca, kita akan lihat, dan kita akan cermati, dan harus kita lakukan seperti apa yang kisah rasul lakukan. Lihat, kalau saudara sudah melakukan hal ini, saya yakin ada orang sakit, kanker, langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kanker enyah, maka kanker itu akan enyah, dan kuasa itu ada bagi kita semua. Yakin saudara? Karena Yesus yang berbesar di dalammu dan di dalam dia akan dapat melakukan segala perkara. Dan satu lagi saudaraku yang kekasih, ya, kutipan dari Brother Branham. Ketika ketujuh guru akan berusaha, ketujuh guru akan bersuara ketika 7 materai itu dibuka. Ketujuh guru itu akan bersuara ketika ketujuh materai itu dibuka. Apa itu ketujuh guru? Hah? Sudah tahu apa itu ketujuh guru? Ini sudah main guru-guruhan sekarang. Ketujuh guru. Apa itu? Siapakah ketujuh guru itu? Ya kan? Kalau kita baca di dalam materai, itulah ketujuh suara, itulah ketujuh putusan. Tapi siapa 7 guru itu? Siapa ketujuh guru itu? Itulah karakter Kristus.
sesungguhnya juga itu ada di dalam diri ketujuh utusan. Dan ketujuh karakter itu juga harus ada di dalam diri saudara dan saya. Di manakah kita mendapatkan karakter Kristus itu? Ada di dalam firman-Nya. Mulai saat ini kita harus setia dan taat kepada firman. Amin. Satu saja firman Tuhan. Saya katakan, satu saja firman Tuhan tidak saudara lakukan, maka saudara tidak akan sempurna. Satu saja firman Tuhan saudara tidak lakukan, kita tidak akan sempurna. Harusnya bagaimana, Pak? Harusnya seluruh firman Tuhan ini kita lakukan. Bukan kuat dan gagah kita, kata firman Tuhan, tetapi oleh Roh Tuhan, firman Tuhan semesta Allah. Kita sanggup akan melakukan hal itu. Amin.